Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman sekalian, inilah ini ya tunjangan jabatan supaya minimal teman-teman tahu juga bahwa tunjangan jabatan ini sudah bisa berlaku. Nah, ini lumayan juga ini ada kenaikan yang sebagaimana tercantum di apa di layar. Nah, ini mungkin saya lanjut aja sebagai ini aja nanti kalau seandainya ada di bahan kita. Jadi intinya bahwa tunjangan jabatan untuk jabatan fungsional apa baik itu Polhut, pengawas lingkungan, Pedal, penyuluh apa, kehutanan, penyuluh ini apa, kecuali ini ya, kecuali sama ini ya, penyuluh yang masih apa, masih menggunakan apa, aturan yang lama. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ini perlu juga diketahui untuk pengangkatan, ini sudah agak ketat ini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengangkatan ke dalam jabatan fungsional maupun kenaikan jenjang jabatan itu harus, memperhatikan pertama ABK, yang kedua, penetapan formasi oleh Menpan RB. Selama ini, dalam pengangkatan, jabatan fungsional dalam jabatan itu kita hanya memperhatikan ABK. Sekarang sudah tidak bisa Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang harus di samping ABK, harus ada penetapan apa, formasi. Begitu juga dengan kenaikan jenjang. Nah, ini sebagai tugas dari manajemen ini supaya segera di apa, diusulkan ke Kementerian LHK selaku apa, unit instansi pembina jabatan fungsional yang tadi 6 itu tambah 17 untuk didapatkan rekomendasi untuk penetapan formasi. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, insya Allah nanti proses pengangkatan maupun ini tidak akan apa dilayani. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sebagai pengetahuan saja bahwa pengangkatan seorang PNS, ya, seseorang PNS ke dalam jabatan fungsional itu ada 4. Nah, itu yang pengangkatan pertama, kemudian juga pengangkatan perpindahan, kemudian penyesuaian, invasi, kemudian promosi. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati atau teman yang saya muliakan bahwa kalau disebut pengangkatan pertama pasti teman-teman yang dari formasi CPNS. Ingat itu. Jadi di luar itu tidak disebut dengan pengangkatan pertama. Tapi khusus pengangkatan pertama itu dari formasi CPNS. Maksudnya apa? Maksudnya ketika dia diangkat menjadi CPNS, kemudian dia diangkat PNS, langsung dia diangkat menjadi apa? Pejabat fungsional. Nah, di situ yang disebut dengan mekanisme pengangkatan pertama. Kemudian yang kedua, ini yang jadi apa, jadi tren sekarang ini melalui pengangkatan perpindahan. Itu sebagaimana tadi di slide-nya apa, Ibu Prima, bahwa itu kan perpindahan itu kan bisa dari pejabat struktural, bisa dari pejabat apa ini fungsional, bisa juga dari pejabat apa ini pelaksana atau staf. Perlu juga diketahui bahwa saat ini, nah ini dengan masih diberlakukan Permen PAN 13 maupun PKN 11 bahwa seorang pejabat fungsional PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional melihat dari pangkat terakhirnya. Tapi ketika sudah diberlakukan Permen PAN nomor 1 tahun 2023, walaupun pangkat terakhirnya 4A, tadi ketika dia mau menjadi jabatan apa fungsional khusus untuk staf ya, khusus untuk staf itu tetap di jenjang pertama. Tapi saat ini dengan belum berlakunya Permentan nomor 1 bahwa seseorang staf di level staf ketika dia sudah pangkat 4A, dia bisa diuji ke jenjang madya. Tapi ketika sudah diberlakukan harus disesuaikan. Saya kasih contoh, umpamanya seorang pejabat eselon 3, dia mau diangkat menjadi apa fungsional berarti dia pasti ke jenjang madya. Begitu juga dengan apa pejabat eselon 4, kalau dia ingin jadi fungsional berarti tidak bisa ke jenjang madya. Walaupun pangkatnya sudah tinggi tetap dia harus di jenjang muda.
Begitu juga untuk pejabat atau staf ketika dia diangkat menjadi pejabatan fungsional, walaupun pangkatnya tinggi tetap di jenjang pertama. Itulah satu kelebihan dari Permenpan 13 maupun PerBKN 11 tahun 2022. Jadi kalau seandainya ada yang ingin berpindahan ya saat ini, tapi kalau seandainya sudah tanggal 1 Juli tahun 2023 berarti syarat dan ketentuan Permenpan 13 maupun Permen itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian juga ada disebut penyesuaian. Nah, ini penyesuaian ini yang tadi sebagaimana saya sudah sebutkan bahwa saat ini sudah close, kecuali pengangkatan jabatan eh, kecuali jabatan fungsional yang baru dibentuk. Dan juga ingat Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam amanat Permenpan nomor 1 bahwa diberikan kesempatan juga untuk impasing. Ya, jadi kalau di Permenpan nomor 1 ingat Bapak, untuk Permen 1 itu keran impasing itu atau penyesuaian itu bisa dengan ketentuan. Nah, ini dengan ketentuan bahwa instansi atau lembaga sangat membutuhkan pemangku jabatan tersebut. Saya kasih contoh umpamanya, katakanlah dari luas kawasan dan segala macam jumlah pejabat fungsional yang ada Polhut itu masih kurang katanya gitu. Katakanlah dibutuhkan 5.000 tapi yang baru terisi 1.000, berarti kan masih kurang 4.000. Nah, dengan kondisi tersebut kita bisa menyurati Menpan RB dalam keadaan yang penting bisa membuka keran penyesuaian itu. Jadi itu amanat di Permenpan nomor 1. Dan insya Allah nanti sekarang lagi digodok petunjuk pelaksananya oleh BKN untuk menggantikan Per BKN nomor 11 tahun 2020. Wah, begitu juga ada pengangkatan PNS ke dalam jabatan melalui promosi. Jadi promosi itu sebenarnya ada dua, Bapak Ibu yang saya hormati. Promosi yang pertama itu promosi ketika pejabat fungsional kenaikan jenjang, katakan dari ahli pertama ke muda itu kan promosi, bermuda ke madya promosi, atau dari kategori keterampilan keahlian promosi, atau dari jenjang pemula ke madya itu promosi. Tapi ada juga sebutan promosi ketika yang bersangkutan katakan saya sebagai PNS mendapat mempunyai inovasi, kemudian dan diakui secara nasional, itu saya juga bisa diangkat menjadi pejabat fungsional dengan ketentuan dan syarat berlaku. Jadi dengan syarat ketentuan dengan syarat berlaku. Jadi insya Allah ke depan dengan diberlakukannya Permen Pan nomor 1 segala kemudahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi AJF itu akan dipermudah.